Inilah teman-teman, makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari ubi jalar atau ketela yang disebut dengan timus. Salam Madang, orang Madang semaput. Pagi teman-teman, hari ini masih pagi banget. Jadi kita belum makan nasi. Kita akan mencoba makanan khas tradisional, makanan ringan, makanan dari Jawa yang namanya timusan atau timus. Makanan timus ini dahulu biasanya dijajakan, ya, dijual oleh penjual keliling, ditempatkan di sebuah tampah dengan disundi di kepala. Di dalam tampah itu terdapat ada timus, ada temleng, ada juga combro, balok, dan sebagainya. Dan itu semua serba gorengan biasanya. Jajanan ini dibuat dari ubi, baik ubi jalar maupun ubi kayu. Nah, ubi jalar itu orang Kebumen bilangnya itu ketela. Kalau ubi kayu namanya godin atau singkong. Timus ini terbuat dari ubi jalar atau ketela. Rambat, rasanya agak manis, tidak manis banget, dan dia teksturnya kenyal-kenyil karena terbuat dari ketela yang ditumbuk-tumbuk dan kemudian dibentuk lonjong-lonjong, ya, tidak bundar, tidak bulat. Kalau usel itu bulat, kalau timus itu lonjong. Nah, biasanya ini sangat cocok untuk kita makan di pagi hari bersama kopi. Nah, mari kita coba makanan tradisional Jawa yang bernama timus. Inilah teman-teman, makanan tradisional khas Jawa yang terbuat dari ubi jalar atau ketela yang disebut dengan timus. Timus ini dibuat dengan cara ditumbuk terlebih dahulu bahannya, yakni ketela rambat, dan kemudian setelah halus lembut dibuat secara manual menggunakan tangan tanpa cetakan berbentuk lonjong. Tentunya hanya kira-kira saja, tidak ada patokan baku bentuk lonjong yang seperti apa, sehingga bisa terlihat ketika sudah digoreng, timus ini antara sisi yang satu dan sisi yang lain tidak sama bentuk ataupun bidangnya. Yang penting bentuknya memanjang, tidak bulat seperti usel. Nah, ini teman-teman semuanya, ini terlihat serat dari ketelanya sebagai bahan utamanya. Jadi ini benar-benar cara pembuatannya tradisional sekali dengan cara ditumbuk halus. Nah, memang tekstur ketela itu sudah lembut, jadi menumbuknya tidak perlu lama. Nah, dan di sini tidak perlu perlakuan khusus. Yang penting kulitnya sudah dikupas kemudian ditumbuk. Nah, kalau sudah terasa halus dan mudah dibentuk, baru dibentuk lonjong pakai tangan, kemudian digoreng. Ini tekstur dalamnya, tekstur luarnya adalah seperti ini karena dia digoreng dan kena minyak. Dan ini memang enaknya dimakan saat hangat karena akan terasa sekali kremes kulitnya yang kering. Timus ini biasanya dibuat tidak menggunakan gula karena sudah manis rasanya. Tapi ada juga yang kadang menambahkan sedikit gula biar lebih kuat, dan gulanya itu gula Jawa. Selanjutnya kita coba makan. Jadi terasa sekali manisnya dan tekstur lembut, sedikit kenyil-kenyil dari ketela rambat itu tadi. Dan kulit luarnya yang karena digoreng itu terasa kremes.
terasa sekali perpaduan antara kremes di luar dan kenyil lembut di dalam. Walaupun hanya sebuah timus, ternyata lidah ini bisa memilah-milah rasanya, mana manisnya, mana kremesnya, mana kenyil lembutnya, dan spontan dari dalam mulut kita, kelenjar ludah itu langsung keluar. Ini artinya memang walaupun sederhana, makanan ini sangat nikmat sekali. Nah, makanan ini sangat baik buat kita yang giginya itu sudah banyak yang habis seperti saya. Jadi tidak perlu melakukan perlawanan yang banyak terhadap makanan yang masuk, bisa dikunyah sudah lembut langsung ditelan. Enak sekali untuk melengkapi kenikmatan rasa timus. Biasanya kita minum kopi hitam, pelengkap kenikmatan rasa makan timus. Manis dan sedikit pahit bercampur dengan rasa timus yang masih ada di lidah, semakin menambah kesempurnaan nikmat rasa dari makanan tradisional Jawa yang bernama timus. Itu tadi teman-teman, kita sudah mereview tentang makanan timus. Intinya bahwa makanan tradisional sebagai warisan, sebagai heritage dari leluhur kita, itu tidak kalah dengan makanan-makanan dari luar negeri. Jadi tetap cintai makanan tradisional leluhur sebagai heritage dari Nusantara. Salam Madang, Ramadan Semaput.